Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga kita senantiasa dalam kondisi sehat ya. Baik, hari ini kita kuliah sinkronus ya dengan materi karakteristik pedesaan dan pendekatan pembangunan pedesaan. Jadi kita akan membicarakan seperti apa sih desa gitu ya, bagaimana karakter-karakter yang tercantum yang ada dalam sebuah desa dan pendekatan-pendekatan pembangunan pedesaan apa saja yang mesti kita ketahui ya. Baik, nah dari sisi desa pengertian, memang ini desa ini memiliki banyak sekali versi ya. Tapi yang kita kenal desa ini berasal dari kata Sangsekerta ya, yang artinya adalah tanah air ya, tanah asal maupun tanah kelahiran. Jadi asal muasal desa ya tentu saja memang merupakan tempat lahirnya seseorang gitu ya, atau bahasa Inggrisnya disebut dengan village ya. Nah, menurut Undang-Undang 6 tahun 2014, desa itu ternyata kesatuan masyarakat hukum ya yang memiliki batas wilayah, di mana masyarakat ini memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan ya. Dan di sana ada kepentingan masyarakat setempat yang dalam prosesnya harus berdasarkan prakarsa masyarakat, harus berdasarkan partisipasi masyarakat ya. Yang di sana juga ada istilah hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan NKRI ya. Jadi desa-desa tertentu ya di Indonesia itu memiliki hak asal usul ya yang berbeda satu dengan yang lainnya ya. Misalkan kalau di Jawa Barat kita mengenal apa yang namanya kampung naga misalkan. Nah itu oleh pemerintah tetap diakui ya hak asal usul dan hak tradisionalnya. Kemudian di Sumatera Barat kita mengenal apa yang namanya nagari ya, yang di sana memiliki hak dan asal-usul tradisional juga yang diakui oleh pemerintah. Namun dalam konteks sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ada beberapa 3 atau 4 kata kunci ya. Yang pertama ada masyarakatnya ya, ada batas wilayahnya, ada kewenangannya ya, ada kepentingan dan proses pelaksanaan pembangunan desanya, dan ada hak-hak tradisional ya di bawah sistem pemerintahan NKRI. Itu kuncinya sih di sana ya, kunci dari desa. Ya walaupun di desa itu ada beberapa jenis ya, di Indonesia secara umum ada 2 ya. Yang pertama adalah desa di wilayah perkotaan, yang kedua adalah desa di wilayah pedesaan ya. Jadi di kota juga ada desa ya. Sebagian besar kalau perkotaan desa itu hanya beberapa saja ya. Sebagian besar sudah menggunakan nama kelurahan. Tapi walaupun kelurahan itu secara fungsi dia adalah desa ya. Nah, selanjutnya, ciri-ciri desa nih menurut Dirjen Pembangunan Desa dan BPS. Pertama, dari sisi kepadatan penduduk. Nah, kita bisa lihat nih, kepadatan penduduk desa itu relatif lebih rendah ya dibandingkan kepadatan penduduk perkotaan ya atau kelurahan. Misalkan perbandingan tanah dengan manusia atau man-land ratio yang besar ya. Artinya apa? Jadi luas lahan di wilayah pedesaan itu relatif lebih luas ya dibanding dengan daerah perkotaan. Sehingga di sana penduduknya ya relatif lebih jarang ya. Sehingga jarak antar penduduk itu kalau disatukan berjauhan. Walaupun pada kenyataannya penduduk biasanya berkonsentrasi pada satu lokasi biasanya ya. Tapi kalau dibagi ya, penduduk dengan luas wilayah itu akan terlihat lebih luas ya. Misalkan di Papua ya, terbayang rata-rata satu penduduk itu menempati 5 km persegi ya, kebayang satu penduduk 5 km persegi. Jadi Anda kalau ke pedesaan, daerah pedesaan di pelosok, Anda perlu jalan 5 km kalau dirata-ratakan ya. 5 km itu baru menemukan lagi masyarakat 1 orang ya kalau dirata-ratakan.
Nah, kemudian persentase keluarga pertanian ini khas sekali. Jadi desa itu biasanya persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian itu jauh lebih banyak. Bisa jadi di atas 70%. Jadi kalau suatu daerah yang masyarakat mata pencahariannya sebagian besar petani, yang itu persentasenya di atas 60-70%, itu sudah dipastikan kita berada dalam wilayah pedesaan atau desa. Nah, kemudian penduduknya masih bersifat tradisional. Nah, ini relatif ya. Tradisional di sini ya bisa saja um, ditandai dengan karakter kebiasaan yang tradisionalis gitu ya. Misalkan mobil tidak terlalu banyak ya, masih menggunakan sepeda ya. Kemudian masih menggunakan kegiatan-kegiatan yang masih bersifat tradisional. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ya, sekarang sudah banyak desa-desa yang di sana bangunannya sudah permanen ya, mobil sudah banyak untuk mengangkut produk pertanian gitu ya, jalan juga sudah relatif lebih baik ya. Jadi sifat tradisional ini lebih ke arah karakter masyarakatnya ya, bukan desa ya, tapi karakter tradisional ya. Nanti kalian bisa mencari sendiri itu pengertian seperti apa sih masyarakat tradisional ya, kalian bisa cari sendiri. Kemudian yang terakhir, yang keempat nih adalah akses kepada fasilitas perkotaan relatif rendah. Artinya apa? Masyarakat desa biasanya itu memiliki keterbatasan terhadap aksesibilitas perkotaan ya. Ini macam-macam perkotaan itu ya, apakah dari sisi perdagangan gitu ya, jadi agak jauh gitu di kota. Kemudian dari sisi industri ya. Nah, ini mesti kita luruskan gitu ya. Jadi memang kenyataan di Indonesia, jadi daerah-daerah yang memiliki aksesibilitas rendah terhadap fasilitas perkotaan itu dianggap masih desa. Ya, walaupun sekarang kenyataannya sudah mulai dilakukan proses-proses industrialisasi ke desa. Artinya apa? Desa-desa sudah mulai ditumbuhkan UMKM industri kecil menengah ya, agar bisa meningkatkan daya saing, agar bisa meningkatkan nilai tambah ya di pedesaan. Itu sekarang ya yang terjadi. Ya walaupun Dirjen Bangunan Desa masih menyatakan ya, daerah-daerah desa yang memang daerah yang relatif aksesnya masih rendah terhadap fasilitas perkotaan. Nah, kemudian ini kita lihat ya, ini adalah kondisi pola-pola desa. Nah, jadi dari sisi tata guna lahan ya, tata guna lahan atau tanah di pedesaan. Jadi ini nanti akan kita lihat ya dari sisi kehidupan sosial ya. Mereka berkeluarga ya, beribadat, bersekolah dan berolahraga dari sisi aktivitasnya. Kemudian dari sisi ekonomi juga mereka melakukan aktivitas bertani ya, berkebun, beternak, yang menebang pohon, khususnya daerah-daerah yang masih banyak pohon ya. Dan ini biasanya terjadi untuk ekonomi ini terjadi di luar kampung ya, untuk daerah tani. Jadi aktivitas kehidupan ekonomi biasanya terjadi di luar permukiman ya. Di sini dia katakan di luar kampung atau di luar permukiman. Kemudian aktivitas sosial itu biasanya terjadi di dalam permukiman ya. Gitu ya. Nanti kita lihat di sini ada berbagai macam jenis pola permukiman di pedesaan. Kemudian, permukiman di pedesaan ini ternyata ada macam-macam. Pada intinya ada dua ya. Yang pertama adalah permukiman yang memusat. Ini adalah pola permukiman yang paling sering kita temui. Jadi dia pemusat di satu titik gitu ya. Kemudian permukiman terpencar ya, yang dia terpencar-pencar ya. Biasanya terpencar ini pola-pola permukiman daerah transmigrasi misalkan ya. Jadi transmigrasi A dia di blok A ya, transmigrasi B dia di blok B gitu ya. Nah, di sini ada ada pola ya, ada pola kampung misalkan yang nomor 1. Nah, yang nomor 1 nih, ini adalah kampung yang ada di persimpangan jalan. Nah, ya. Jadi persimpangan jalan ini misalkan 4 ya, dia polanya adalah terkonsentrasi di persimpangan jalan. Yang kedua adalah tipe kedua, ini adalah kampung sepanjang sebuah jalan.
Jadi ada jalan yang memanjang, kampungnya kanan kiri. Ini paling sering temui nih di Jawa ya, di Pulau Jawa itu sebagian besar dia kampungnya di sepanjang jalan. Mungkin hanya di luar daerah juga sama ya. Di luar Jawa, di Sumatera, Kalimantan, saya kira yang saya perhatikan itu paling banyak adalah pola seperti ini ya. Kampung sepanjang jalan. Ada juga kampung bujur sangkar. Nah, ini ada nih. Jadi dia kotak gitu ya. Ada jalan di tengahnya kosong, tapi dia membentuk persegi panjang ya, atau bujur sangkar. Ini banyak kita temui di beberapa daerah-daerah perkembangan baru biasanya ya. Jadi desa-desa yang sudah agak modern biasanya dia akan membentuk pola kotak. Ya, tengah-tengahnya itu tempat lahan mereka. Ada yang kampung dibelokkan jalan ada ya. Tapi tetap semua polanya itu adalah pola di sepanjang jalan ya. Ini sangat berbeda sekali ya dengan perkampungan yang ada di luar Indonesia. Misalkan di Malaysia itu pola perkampungan itu dikonsentrasikan di satu titik dan tidak di sepanjang jalan utama. Dia biasanya masuk ke dalam gitu ya. Sudah ada konsentrasi apa namanya? Ada konsentrasi penduduk di situ ya, seperti komplek. Nah, itu di luar jalan ya. Selanjutnya adalah yang 5 ya, pengembangan kampung. Nah, ini pengembangan kampung ini biasanya sudah makin luas gitu ya. Dia sudah tidak di sepanjang jalan lagi, sudah mulai masuk ke dalam gitu ya. Pola-pola permukiman. Itu adalah pola-pola penyebaran permukiman pedesaan. Jadi ya relatif sih kalau di Jawa mas sebagian besar dia di kanan kiri jalan ya. Itu sebagian besar yang terjadi di Indonesia ya, baik di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua ya, itu Maluku itu sebagian besar kampungnya itu kanan kiri jalan. Jadi kalau kalian mau ke Indonesia, ini pasti kampungnya kanan kiri jalan, jadi nggak susah. Nah, yang selanjutnya adalah pedesaan dan kawasan pedesaan. Jadi ada beda ya, pedesaan itu apa dan kawasan pedesaan. Jadi memang kawasan pedesaan adalah kawasan yang memiliki kegiatan utama pertanian. Jadi kalau desa itu hanya satu skup administrasi desa, tapi kalau desa ini adalah gabungan ya, gabungan dari beberapa desa, 2 atau lebih desa gitu ya, yang memiliki kegiatan utamanya itu pertanian, perikanan, perkebunan ya, kehutanan dan pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan ya. Ya di sana ada pelayanan pemerintah ya, sosial dan ekonomi. Ini menurut Permendagri 51 tahun 2007. Nah, apa sih pembangunan pedesaan? Jadi pembangunan pedesaan itu sebenarnya adalah suatu upaya dalam meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Jadi inti pembangunan desa adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat desa ya, agar mereka bisa hidup lebih berkualitas, mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, dan bisa meningkatkan produktivitas ekonominya. Jadi kualitas hidup itu 3 hal ya yang mesti kita pahami. Pendidikan ya, kualitas pendidikan bisa meningkat, taraf pendidikannya, kesehatan itu bisa meningkat kualitas kesehatannya dan angka harapan hidup. Yang ketiga adalah taraf ekonomi ya, bagaimana mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam hal ini adalah mengolah lahan ya kalau di desa, atau mengolah produk-produk yang ada di desa. Nah, apa itu sebenarnya pembangunan kawasan pedesaan? Nah, pembangunan desa ini adalah perpaduan ya, pembangunan antar desa dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi kalau kita lihat nih, misalkan kalau pelayanan kesehatan itu biasanya tidak setiap desa itu ada puskesmas, itu tidak. Misalkan biasanya per 4 desa atau 5 desa ya, atau 2 atau 3 ya kalau di Jawa, itu baru ada 1 puskesmas ya. Jadi dia membangun dalam kawasan regional pedesaan. Jadi mewakili beberapa desa ya. Itu dari sisi misalkan kesehatan ya. Sama ya kalau sekolah SMP, kalau SD saya kira hampir setiap desa ada. Tapi dengan skala SMP misalkan, dia biasanya tidak setiap desa itu ada. Nah, itu menggunakan pendekatan kawasan pedesaan ya. Jadi masyarakat untuk pendidikan SMP atau SMA biasanya 3 desa, 4 desa atau 5 desa baru ada 1 SMP atau 1 SMA. Yang di sana tentu saja bisa tadi ya, kembali kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa.
Nah, di sini kuncinya adalah pendekatan partisipatif ya. Nah, kalau di desa biasanya ditetapkan oleh bupati ya, karena ke desa biasanya masuk ke dalam kawasan kabupaten. Nah, ini adalah pembangunan kawasan pedesaan. Nah, selanjutnya, nah ini adalah struktur pedesaan ya, struktur desa, pemerintah desa dalam satu desa. Kita lihat ya, kalau di sini bisa dilihat bagaimana biasanya kalau di desa itu apa namanya, ada kepala desa ya, ada sekretaris desa ya, ada kasih. Biasanya nih kasih-kasihnya ini ada 3 nih. Kasih pemerintahan yang pelayanan, kasih pemerintahan itu yang bagaimana mereka mengatur proses aktivitas pembangunan desa ya. Kasih kesejahteraan yang mereka berfokus pada menilai, menyusun pembangunan, berfokus pada peningkatan kualitas masyarakat di desa ya. Dan kasih pelayanan. Nah, ini kasih pelayanan mah yang biasa menjaga loket pelayanan ya, mau bikin KTP, mau bikin surat nikah ya, mau bikin surat pindah ya, mau izin tinggal ya, banyak lah ya, banyak masalah-masalah apa namanya pelayanan. Nah, biasanya di bawah sekretaris desa itu ada kepala urusan tata usaha dan umum serta kaur keuangan serta kaur perencanaan. Bawah sekretaris desa itu ada kaur ya, kaur itu kepala urusan. Ada kepala urusan usaha dan umum, ada kaur keuangan dan kaur perencanaan. Yang di sana desa itu mengendalikan desa biasa dibagi menjadi berapa dusun ya. Dusun 1, dusun 2 maupun dusun 3. Biasanya sih 3 sampai 4 dusun ya. Ada yang 2 ya, 2 dusun ada ya. Tapi sebagian besar itu ya antara 2 sampai 4 dusun. Dan di mana ternyata desa ini saat ini memiliki fungsi desentralisasi cukup tinggi ya dengan adanya undang-undang desa ini. Dari sisi anggaran mereka lumayan ya, dalam setahun bisa mengelola 2 miliar anggaran desa ya, 2 sampai 3 miliar. Ya agar mandiri sebetulnya ya. Jadi secara jangka panjang sebenarnya anggaran desa ini, dana desa ini bukan dibagi cuma-cuma ya, tapi dibagi oleh pemerintah pusat agar desa itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal ya, sebenarnya itu yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Nah, jadi bagaimana sih dasar pemikirannya pembangunan desa ini? Yang pertama dari sisi pertanian. Tentu pertanian ini untuk daerah pedesaan memiliki peran yang sangat besar ya. Apakah itu dalam memenuhi kebutuhan pangan, bahan baku industri pengolahan, sampai pada peningkatan pendapatan petani. Jadi intinya peran besar dalam kehidupan bermasyarakat di desa ya. Itu dasar utama pemikirannya. Nah, namun kesini sudah terjadi pergeseran paradigma pembangunan pertanian, di mana pertanian ini harus bisa meningkatkan sisi kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Kalau dulu kan ya, masyarakat desa hanya didorong untuk bertani saja, tetapi sekarang tidak demikian. Ya, masyarakat desa itu didorong untuk bisa lebih mandiri, untuk bisa lebih membuka diri terhadap perubahan-perubahan global. Yang dulu misalkan yang menjual tomat misalkan itu harus melalui tengkulak, sekarang dengan adanya digitalisasi misalkan globalisasi, para petani sudah harus didorong agar bisa menjual hasil produk pertaniannya itu melalui media-media saluran-saluran pemasaran yang modern seperti itu ya. Nah, jadi oleh karena itu pembangunan desa menjadi upaya peningkatan kesejahteraan berdasarkan Undang-Undang 6 tahun 2014 ya. Jadi fokusnya adalah kualitas manusia meningkat, kemiskinan bisa menurun, sarana dan prasarana desa diperbaiki, jadi orang desa nggak keluar kota, nggak keluar desa, kemudian pengembangan potensi ekonomi lokal, pengembangan hasil sumber daya alam secara berkelanjutan. Jadi semua itu harus dilakukan secara terintegrasi ya, itu kuncinya ya dari pembangunan desa ini. Nah, ini bagaimana pertanian menjadi aktivitas ekonomi ya untuk menghasilkan pendapatan. Nah, tapi juga menjadi salah satu way of life ya, atau livelihood ya, bagaimana menjadi cara hidup
sebagian besar masyarakat yang ada di pedesaan. Dalam konteks pembangunan desa, ya tentu saja pertanian adalah bagian pembangunan desa yang memang meningkatkan upaya peningkatan kesejahteraan ya. Dan petani ini sebagai pelaku pertanian secara utuh ya. Jadi benar-benar melakukan aktivitas perekonomian utuh ya, mulai dari hulu sampai hilir. Yang di sana ya tetap ya mengembangkan nilai-nilai sosial budaya lokal ya, memuat aturan dan pola hubungan, politik, ekonomi dan budaya serta paradigma pembangunan pertaniannya. Kemudian, nah ini dari sisi permasalahan pedesaan, intinya kita harus menyelesaikan 5 masalah. Yang pertama adalah masalah kemiskinan yang kaitannya dengan kualitas pendidikan. Jadi banyak orang miskin itu kenapa miskin? Karena pendidikannya rendah. Yang kedua adalah sisi kesehatan. Jadi banyak orang-orang tidak miskin ya karena mereka dari kesehatan nggak bisa optimal nih ya bekerjanya. Dari sisi produktivitas ini sama ya, banyak masyarakat di desa yang belum bisa mengoptimalkan secara utuh ya, secara utuh produktivitasnya serta pendapatan yang akhirnya rendah ya, karena pendidikan rendah, kurang sehat, produktivitasnya rendah, pendapatannya rendah. Nah, itu juga masalah utama sebenarnya yang mesti diselesaikan di pedesaan. Kemudian keterbatasan infrastruktur ini sudah menjadi masalah yang sering terjadi di desa ya. Bagaimana teknologi ya, sebagian desa ini masih kesulitan ya dalam mengikuti perkembangan teknologi. Kelembagaan juga sama ya. Bagaimana kelembagaan petani ini sampai saat ini menyebabkan sebagian besar petani ini tidak memiliki posisi yang kuat dalam sistem agribisnis. Nah, ini juga penting. Kemudian ketimpangan. Nah, ini sama nih, ketimpangan macam-macam. Ada ketimpangan pendapatan, ada ketimpangan sumber daya manusia, ada ketimpangan daerah ya, ketimpangan sumber daya alam, sampai pada ketimpangan-ketimpangan lainnya yang terjadi antara desa dengan perkotaan. Ya, baik kita akan lanjutkan ya. Tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana permasalahan yang muncul di pedesaan, dan banyak sekali permasalahannya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana prinsip-prinsip pembangunan pedesaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi memang desa ini secara spesifik ya harus melakukan sistem perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif. Apa itu partisipatif? Artinya pengelolaan desa harus dilakukan oleh masyarakat, disusun oleh masyarakat, dievaluasi oleh masyarakat, dan dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi dalam setiap proses perencanaan masyarakat itu memiliki peran yang lebih besar ya dibandingkan dengan pembangunan yang bersifat sentralistik ya. Nah, menurut Adi Sasmita ya, jadi ada beberapa prinsip yang mesti dilakukan dalam proses pembangunan desa. Yang pertama adalah transparansi atau keterbukaan. Ini menjadi hal yang sangat-sangat diperlukan ya, bagaimana proses keterbukaan dalam hal perencanaan, dalam hal anggaran ya, dalam hal program-program yang mau dilaksanakan di mana itu mesti dilakukan agar tidak menimbulkan pertanyaan dari masyarakat ya, berapa anggaran yang tersedia, program apa saja yang dilaksanakan ya, maupun proses pelaksanaannya, siapa yang melaksanakan ya, itu mesti ada ya dalam prosesnya. Kemudian yang kedua adalah partisipatif, bagaimana masyarakat ini memiliki peran yang lebih banyak ya dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Dari sisi pertama misalkan musyawarah rembuk desa ya atau musrembang, itu juga masyarakat memiliki peran penting ya dalam memberikan masukan, karena masyarakat tentu bukan diharapkan, masyarakat itu secara praktik dia lebih tahu kebutuhan akan desa ya, itu mesti ya, kenapa partisipatif. Yang kedua adalah dapat dinikmati masyarakat. Nah, ini penting ya, buat apa membangun kalau tidak bisa menikmati ya. Jadi apapun pembangunannya prioritasnya adalah untuk kepentingan masyarakat, bisa dinikmati oleh masyarakat, bisa dirasakan outcome-nya ya pada untuk masyarakat. Yang keempat adalah dapat dipertanggungjawabkan. Ini penting ya, bagaimana pembangunan ini
secara administratif, secara prinsip itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, akuntabilitasnya, bagaimana prosesnya, bagaimana pencatatannya, bagaimana proses perhitungan pembangunannya, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir tentu saja berkelanjutan ini sangat penting ya, bagaimana pembangunan kita ini harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan, prinsip-prinsip keberlanjutan anggaran, prinsip-prinsip keberlanjutan sumber daya manusia yang secara umum ya bisa kita lihat ya dalam tujuan pembangunan ya seperti selanjutnya dalam prioritas pembangunan pedesaan setidaknya ada 5 prioritas yang mesti diraih ya dalam pembangunan desa. Yang pertama adalah peningkatan kualitas dan akses pelayanan dasar. Nah, ini penting nih. Apa sih pelayanan dasar? Pelayanan dasar itu ya tadi ya pendidikan, kesehatan, aktivitas perekonomian, pasar ya, infrastruktur dasar, jalan, jembatan ya, telekomunikasi ya, itu adalah pelayanan-pelayanan dasar yang mesti dipenuhi di desa. Yang kedua adalah pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal. Nah, ini penting ya karena bagaimana infrastruktur yang ada di desa itu harus memperhatikan kemampuan teknis orang yang ada di desa. Misalkan kita tidak bisa memberikan infrastruktur misalkan jembatan yang itu memerlukan kemampuan teknis teknologi tinggi ya, itu tidak bisa. Jembatan misalkan yang sederhana ya, yang mudah untuk dilakukan perbaikannya oleh masyarakat, misalkan itu dari sisi jembatan. Kemudian harus juga memperhatikan pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif. Ini bagaimana kita bisa mendorong masyarakat desa yang sebelumnya hanya bersifat subsisten bisa menjadi lebih produktif, berorientasi pada skala usaha ya, bukan lagi pada skala pemenuhan rumah tangga. Yang keempat adalah pengembangan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi. Nah, ini penting nih. Jadi teknologi itu tidak harus canggih banget ya. Kadang teknologi tempat guna itu tidak selalu canggih. Kadang dia sederhana tapi tepat ya untuk masyarakat. Ya, misalkan masyarakat di wilayah terpencil yang dia di sana sulit untuk mendapatkan akses listrik misalkan yang reguler. Ya, kita tidak bisa dong memberikan aplikasi teknologi yang di situ memerlukan listrik yang besar ya, itu tidak bisa misalkan. Jadi harus tepat guna. Oh, misalkan daerah yang susah listrik ya kita berikan saja teknologi pengolahan yang di situ hanya yang itu bisa digunakan bahan bakar solar seperti itu ya, atau bahan bakar batu bara atau bahan bakar sumber daya air misalkan ya PLTMG ya, mikrohidro ya. Selanjutnya adalah ini yang kelima, peningkatan ketertiban dan ketentraman masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Nah, ketertiban ini macam-macam ya, mulai dari pelayanan keamanan, kemudian keselamatan juga sama. Jadi kebencanaan itu masuk ke dalam prioritas pembangunan ketertiban dan ketentraman ya. Jadi masyarakat desa bisa hidup dengan aman, nyaman, jauh dari risiko kebencanaan misalkan. Itu prioritas yang kelima. Nah, selanjutnya bagaimana sih strateginya? Nah, strateginya ini tentu saja adalah peningkatan kesejahteraan. Ya, di sana tentu dari kesejahteraan ini bisa diraih dengan cara peningkatan pendapatan salah satunya ya. Di ekonomi desa itu setidaknya ada dua sisi yang bisa kita ambil. Yang pertama dari sisi produksi. Bagaimana kita di desa ini bisa kita dorong mengembangkan komoditas unggulan. Ya, misalkan kalau di desa Cilembu seperti itu ya, di Sumedang ya, komoditas unggulannya adalah
di Cilembu. Jadi bagaimana kita dorong komoditas unggulan itu bisa lebih baik produktivitasnya. Kemudian kedua adalah infrastruktur pertanian, ini macam-macam. Ada jalan, ada jembatan, ada irigasi, ada pergudangan, ya, ada pabrik pengolahan beras misalkan ya. Jadi pengolahan penggilingan beras itu salah satunya. Terus kemudian ada penyuluhan, ini juga penting nih penyuluhannya. Bagaimana penyuluhan ini harus bisa mengikuti perkembangan kebutuhan desa, ya. Bagaimana pembiayaan juga sama. Jadi banyak masalah pembiayaan ini ada kurang diperhatikan. Akhirnya apa? Banyak masyarakat atau masyarakat tani itu terjebak pada bank, ya. Pinjaman di bank apa namanya ya? Ya di rentenir seperti itu ya, yang bunganya sangat besar dan akhirnya tidak memiliki nilai tawar ya terhadap hasil jualnya karena sudah terkunci oleh apa namanya pembiayaan pinjaman dari para tengkulak seperti itu ya. Kemudian agroindustri ini penting. Bagaimana kita bisa mendorong industri ini bisa bergeser di desa ya. Jadi industri tidak hanya di kota ya, jadi desa ini bisa mendapat nilai tambah yang lebih baik. Nah, yang kedua dari sisi produksi kita juga harus bisa meningkatkan bagaimana menguatkan daya beli. Ya, daya beli ini ya kaitannya dengan aksesibilitas ya. Ya bagaimana jalan desa harus diperbaiki, ya. Pembangunan fasilitas dan pelayanan sosial harus ditingkatkan. Pasar lokal, nah ini juga pasar lokal harus dikembangkan nih. Apalagi di zaman digital ini ya, bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas pasar lokal dan pasar digital untuk masyarakat desa. Nah, yang terakhir kaitannya dengan komunikasi dan informasi. Jadi di era digitalisasi ini, di era modernnya, industri 4.0, komunikasi dan informasi menjadi sangat penting. Di mana ini bisa memenuhi peningkatan daya beli masyarakat di desa ya, dengan cara membuka akses harga ya, membuka perkembangan biaya input produksi ya, bahkan sudah bisa membeli input produksi dengan harga yang lebih bersaing seperti itu. Nah, mungkin itu saja kuliah kita hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti saya akan berikan penugasan di LIF Unpad ya. Jadi untuk minggu ini ada penugasan yang nanti kalian bisa mengikuti apa namanya arahan penugasan apa saja, dan nanti tugasnya dikumpulkan di minggu depan. Ya, oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.